Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, 10 tahun yang lalu, pintu yang menghubungkan dunia dengan dimensi lain dibuka, dan berbagai monster muncul terus-menerus, sehingga pemburu iblis dengan kemampuan berbeda juga muncul, yang disebut pemburu. Cheng Jinwoo adalah pemburu erang terlemah, dan dia menghadapi tantangan tersembunyi yang mengerikan selama misi tantangan. Pada saat hidup dan mati, dia benar-benar memperoleh sistem peningkatan. Di bawah pemanfaatan sistem, bisakah dia menjadi pemburu terkuat? Bab 1 Pemburu Tingkat E. Pemburu kelas E, Cheng Jinwoo. Kemanapun Anda pergi, label ini selalu bersama Anda. Kekuatan keseluruhan Cheng Jinwoo pada dasarnya sama dengan orang biasa. Dia hanya sedikit lebih kuat dan sembuh sedikit lebih cepat dari lukanya. Tetapi dalam hal lain, Seong Jinwoo persis sama dengan orang biasa. Di akhir setiap misi, dia terluka, dan pada beberapa kesempatan dia lolos dari maut. Tentu saja, Seong Jinwoo tidak suka menjadi pemburu. Pekerjaannya berbahaya, orang lain selalu mengolok-oloknya, dan yang lebih buruk, bayarannya sangat buruk. Jika bukan karena asosiasi pemburu untuk memberikan sejumlah bantuan medis kepada pemburu, dia akan membuang lisensi pemburunya dan mengundurkan diri sejak lama, dan pergi untuk menjalani kehidupan orang biasa. Sayangnya, bagi Cheng Xiaoyu, yang berusia sekitar 25 tahun dan tidak memiliki keterampilan kerja praktis, jika dia ingin membayar biaya pengobatan bulanan ibunya sebesar puluhan ribu yuan, dia tidak punya pilihan selain menjadi pemburu. Harus dikatakan bahwa dia tidak punya pilihan sama sekali dalam masalah ini. Jadi pada hari itu, meskipun Cheng Jinwoo tidak ingin pergi sama sekali, dia tetap gigih dan berpartisipasi dalam pertarungan tim yang diawasi dan dikendalikan oleh asosiasi. Pemburu pada dasarnya bekerja di area yang sama, jadi mereka akrab satu sama lain. Itu sebabnya, dalam acara pembukaan portal dimensi ini, semua pemburu di area ini wajib datang. Para pemburu yang datang pagi-pagi sekali sedang menikmati kopi yang disediakan oleh pengurus paguyuban sambil saling menyapa dengan hangat. Hei, Wang Tua, kemarilah, sini. Oh, Peu Tua, ada apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin menjadi pemburu? Hei, karena istriku sedang mengandung anak kedua. Hahaha, begitulah. Bagi kami, jika kami ingin menghasilkan banyak uang sekaligus, berpartisipasi dalam pertarungan kelompok memang merupakan pilihan terbaik, bukan? Wang Jianxie tertawa senang. Peu Xingfeng juga tersenyum, lalu bertanya pada Wang Jianxie. Mengapa saya merasa asosiasi semakin jarang memberitahu kami akhir-akhir ini? Apakah karena jumlah pembukaan portal menurun, atau ada alasan lain? Tentu saja tidak. Hanya saja serikat pekerja lebih aktif dalam hal ini akhir-akhir ini. Saya dengar gajinya bagus, dan serikat pekerja itu berebut untuk menyelesaikan tugas. Kalau begitu, pertarungan kelompok ini diawasi oleh asosiasi, jadi seharusnya aman, kan? Park Xingfeng melihat sekeliling dengan gugup. Jika tidak ada guild yang berpartisipasi hari ini, berarti keuntungan di sini tidak akan cukup, dan jika keuntungan tidak cukup, berarti kesulitan portal kali ini cukup rendah. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Tidak hanya Peu Xingfeng, tetapi para pemburu lainnya juga dengan gugup memperhatikan pergerakan di sekitar mereka. Siapa tahu? Wang Jianxie menghabiskan sisa kopinya dan menghindari menjawab pertanyaan temannya. Ketika dia melihat sosok seseorang, dia melambaikan tangannya dengan gembira. Hai! Xiao Cheng, Xiao Cheng. Sini. Pemburu lainnya juga mengungkapkan kegembiraan mereka atas kedatangan pemuda itu. Halo semuanya. Orang yang datang tidak lain adalah Cheng Jinwoo. Cheng Jinwoo mengangguk pada Wang Jianxie yang sedang tersenyum, dan berjalan melewatinya. Setelah memastikan bahwa Cheng Jinwoo telah pergi, Wang Jianxie berkata sambil tersenyum, ini, Cheng Jinwoo ada di sini. Maka hari ini akan baik-baik saja. Mata Peu Xingfeng melebar, dan dia buru-buru bertanya pada Wang Jianxie. Siapa itu? Apakah Cheng Jinwoo pemburu yang kuat? Ah, aku lupa kamu tidak mengenalnya. Dia tidak mulai bekerja sebagai pemburu sampai tidak lama setelah kamu pergi. Tapi sekarang, dia, semua orang tahu, semua orang tahu. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Lalu kenapa dia masih bekerja untuk guild? Bukankah lebih baik bergabung dengan guild besar atau menjadi pemburu gratis?
Wang Jianxie tersenyum, lalu menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu tahu apa nama panggilan pria itu? Bagaimana aku tahu? Katakan padaku dengan cepat. Senjata terlemah umat manusia. Yang terlemah? Apakah kamu yakin itu bukan senjata pamungkas? Bung, itu nama panggilan Cui Zongin, pemburu peringkat es. Anak itu adalah senjata terlemah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pemburu terlemah di negara haji. Betulkah? Park Xingfeng mengerutkan kening. Jika Seong Jinwoo benar-benar lemah, mengapa pemburu lain masih mau menyambutnya? Lagi pula, dalam situasi berbahaya, yang dibutuhkan orang adalah mitra terpercaya. Park Hongbong tidak mengerti bagaimana reaksi para pemburu lainnya terhadap Cheng Jinwoo. Melihat Park Xingfeng gemetar, Wang Jianxie tertawa dan menyentuh Park Xingfeng dengan lengannya. Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Cheng Jinwoo sangat lemah, pertempuran tim yang dapat dia ikuti hanyalah yang paling sulit. Apakah menurutmu asosiasi akan mempercayakannya dengan tugas-tugas sulit? Lagi pula, asosiasi tidak ingin melihatnya dibunuh, ya Bar? Mendengar ini, Peu Xingfeng tampak bahagia. Kamu benar. Ini adalah pertempuran tim pertama yang dia ikuti setelah comeback, dan istrinya sangat khawatir. Sejujurnya, bahkan dia khawatir. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Wang Jianxie, dia merasa sedikit lebih santai. Wang Jianxie melanjutkan. Aku mendengar bahwa belum lama ini, dia terluka dalam perang bawah tanah level E, dan dia sedang memulihkan diri di rumah sakit selama seminggu. Seorang pemburu akan terluka dalam perang salib di ruang bawah tanah level E? Itu benar. Itu karena tidak ada yang mengira bahwa seorang pemburu akan terluka selama penggerbekan di penjara bawah tanah level E, jadi tidak ada tabib dalam tim. Jadi Jin hanya terbaring di rumah sakit selama seminggu? Pof hahaha. Peu Xingfeng tertawa keras, dan Wang Jianxie dengan cepat menyuruhnya untuk menahan suaranya. Pelankan suaramu, Cheng Jinwoo mungkin mendengarmu. Ah, aku lupa. Park Xingfeng memperhatikan reaksi Cheng Jinwoo dengan hati-hati, dan kemudian terus terkikik. Untungnya, mereka hanya cukup jauh dari Cheng Jinwoo, jadi mustahil bagi Cheng Jinwoo untuk mendengar apa yang mereka katakan. Namun, mereka meremehkan kemampuan pendengaran Seong Jinwoo. Kalian paman, aku mendengar kalian semua. Cheng Jinwoo tersenyum pahit, mencoba yang terbaik untuk mengabaikan kata-kata mereka. Setiap kali ini terjadi, dia akan mengeluh tentang pendengarannya yang terlalu sensitif. Dia datang sedikit lebih awal, dan pertarungan tim belum dimulai. Apakah aku datang terlalu pagi? Sambil menunggu, Cheng Jinwoo melihat sekeliling dan melihat staf asosiasi membagikan kopi panas, jadi dia berjalan mendekat. Bisakah saya minta secangkir kopi? Ah, Hunter Seong Jinwoo maaf, tapi kopinya baru saja habis. Angin musim dingin bertiup melewati ujung hidungnya. Cheng Jinwoo mengusap hidungnya diam-diam dengan jari telunjuknya. Sungguh hari yang sial, kenapa kopinya baru habis padahal sudah gilirannya? Sung Jinwoo, mengapa kamu bersikeras menjadi pemburu? Maaf. Cheng Jinwoo menundukkan kepalanya. Seorang gadis muda dan cantik menggunakan sihir untuk menyembuhkan Cheng Jinwoo. Dia adalah Xiao Xi. Mulut cemberutnya mengungkapkan ketidakpuasan batinnya saat ini. Aku tidak ingin permintaan maafmu, mengerti? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Jika kamu terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat kamu akan menghadapi situasi yang lebih berbahaya. Cheng Jinwoo melihat dari balik bahu Xiao Xi untuk melihat para pemburu tipe pertempuran di sana. Saat pemburu memasuki portal, dia akan tiba di tempat bernama Dungeon. Kali ini ruang bawah tanah adalah tentang peringkat D. Selusin pemburu bisa membersihkan monster di ruang bawah tanah ini tanpa usaha apapun. Tapi untuk pemburu level, ini tidak mungkin. Biasanya, bekerja sebagai penyembuh bagi pemburu yang terluka di belakang. Namun karena Seong Jinwoo selalu terluka dalam pertarungan tim, dia cukup terkenal di kalangan penyembuh. Xiao Xi bertanya dengan hati-hati. Apakah ada alasan mengapa kamu tidak menyerah menjadi pemburu? Cheng Jinwoo menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia tidak ingin mengungkapkan urusan pribadinya kepada orang lain. Aku hanya pemburu untuk bersenang-senang. Jika aku tidak melakukan ini, aku mungkin akan mati bosan. Xiao Xi cemberut lebih tinggi lagi. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan segera dapat melawan pertempuran tim di dunia lain. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Mendengar kata-kata Xiao 11, Cheng Jinwoo tertawa terbahak-bahak.
Xiaoxi dengan cepat menghentikannya dan berkata, "Ah, kamu tidak bisa tertawa lagi. Kamu tidak bisa. Lukamu akan terbuka." Cheng Jinwu terus tersenyum, dan bertanya padanya, "Di mana kamu belajar berbicara seperti ini?" "Di mana lagi?" "Di sana, aku mempelajarinya dari Paman Wang Jianxie." Hei, lelaki tua itu benar-benar. Saat mereka berbicara dan tertawa, perawatan Seong Jinwu juga berakhir. Ekspresi Cheng Jinwu sedikit kaku. "Hari ini, aku hanya membunuh satu monster. Itu masih monster erang." Membelai spar monster erang di tangannya, Cheng Jinwu mulai merasa cemas. Spar Warcraft level terendah dari Warcraft level bahkan tidak bisa mencapai 600 yuan. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup Anda untuk uang yang begitu sedikit. Namun, spar tingkat C dapat dijual seharga 60.000 yuan. Tapi untuk pemburu levelnya seperti dia, memburu monster level C sama sekali tidak mungkin. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Halo! Lihat, ada pintu masuk lain di sini." Para pemburu terdekat mengelilinginya. "Hei, benar-benar ada pintu masuk lain." Seperti yang dikatakan pemburu yang berteriak di awal, ada pintu masuk lain yang tersembunyi di penjara bawah tanah ini. Song Ziguo, seorang pemburu dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, juga sangat terkejut melihat pintu masuk penjara bawah tanah yang tersembunyi. "Double Dungeon, aku tidak menyangka benda ini benar-benar ada." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.